Aku terkena penyakit yang membuatku tidak bisa mati. Selama aku mati karena usia tua, aku akan kembali muda. Dan siklus ini terjadi sebanyak 100 kali. Namun, aku sama sekali tidak bahagia. Karena dalam kehidupan pertamaku, aku adalah Qasim di Istana Dingin. Meskipun kembali muda, tubuhku tetap cacat. Saat aku sedang memikirkan bagaimana cara meregenerasi tubuhku, seorang wanita tak terduga muncul di Istana Dingin. Dia ternyata adalah Selirmin dari generasi nenek Kaisar. Yang mulia Kaisar, ampuni Kianer, dia adalah paman kandungmu. Saat pintu Istana Dingin tertutup, aku segera maju untuk memberi hormat. Salam hormat kepada Selirmin. Silakan memilih salah satu kamar di Istana Dingin. Namun, tak kusangka, Selirmin langsung berubah wajah. Pergi, aku akan tinggal dimanapun yang aku mau. Bukan urusanmu, Qasim kecil. Setelah berkata itu, dia langsung berjalan ke dalam. Seburuk apapun keadaannya sebelumnya, sekarang dia begitu sombong. Tapi anehnya, aku malah tersenyum sambil mengikutinya. Orang ini, saat terpuruk, dia harus belajar menunduk. Hari-hari berikutnya akan menjadi sulit baginya. Setelah itu, aku mengatur kamarnya. Lalu aku buru-buru pergi ke tempat tinggal Selirki untuk memberi hormat. Oh, ini Xiao Lizi. Bereskan saja. Mendengar itu, aku masuk ke kamar dan menuangkan isi pispot malam. Selirki adalah selir kesayangan Kaisar saat ini. Namun karena diganggu Permaisuri saat bersama Kaisar, Permaisuri memarahinya hingga dia dibuang ke Istana Dingin. Kemungkinan besar dia akan keluar. Tentu saja, aku sangat memperhatikannya. Setelah mengurus pispot Selirki, aku pergi ke kamar lainnya. Aku tidak membunuh Putri Kaisar. Aku ingin seorang pria. Hahaha, terdengar suara kegilaan dari Selirming dari dalam. Dia dituduh membunuh Putri Kaisar yang baru lahir. Sejak di Istana Dingin, dia menjadi gila. Hukuman matinya sudah ditentukan. Tidak mungkin dia keluar dari Istana Dingin. Jadi, aku tidak memberinya perhatian. Aku langsung masuk kamar, mengambil pispot malam, lalu pergi. Setelah menyelesaikan semuanya, aku baru saja kembali ke kamar tugas. Qasim Wangli memanggilku sambil membawa papan catur. Xiao Lizi, mari bermain satu ronde. Baiklah, aku tersenyum dan duduk. Ada 12 Qasim di Istana Dingin. Kami biasanya berkumpul untuk bermain catur. Taruhannya adalah membersihkan pispot malam. Wangli adalah ahli catur. Dia jarang perlu membantu selir membersihkan pispot malam. Hanya dalam 100 langkah, aku kalah. Pispot malam Selirming menjadi tugasmu. Hehe, Wangli berdiri dengan puas. Namun dia tidak akan pernah tahu. Aku sengaja mengalah padanya. Selirming adalah ahli seni bela diri tingkat 2. Dan dia berada di bawah pengawasan Wangli. Itu satu-satunya cara bagiku untuk belajar seni bela diri. Mencari keabadian membutuhkan generasi tubuh dan kehidupan abadi sejati. Namun, tubuhku di kehidupan ini terlalu lemah. Aku harus mempelajari seni bela diri terlebih dahulu. Setelah memiliki kekuatan untuk melindungi diri, aku bisa mencari keabadian. Tanpa kusadari, keputusan ini membuatku terikat dengan Selirming sepanjang hidupku. Saat makan siang, aku mengambil 3 porsi makanan untuk para selir dan membawanya ke Selirki lebih dulu. Membiarkannya memilih makanan. Setelah kenyang dan puas, Selirki berkata dengan senang hati, Xiao Lizi, saat aku keluar nanti, maukah kau melayani di sisiku? Dia mengira aku akan senang dan setuju. Namun aku dengan sopan menolaknya. Hanya Istana Dingin yang paling aman di istana. Bagi aku yang bisa hidup 100 kali, yang paling kubutuhkan adalah kedamaian. Terutama di kehidupan pertama ini. Setelah itu, aku membawa makanan sisa Selirki ke kamar tugas. Para Qasim lainnya sudah berkumpul. Kami mengumpulkan semua makanan, lalu makan dengan lahap. Itulah satu-satunya keuntungan Qasim di Istana Dingin. Setelah makan, aku mengambil 2 porsi makanan sisa, lalu membawanya ke 2 selir lainnya. Kenapa makanannya baru sampai sekarang? Selirmin mengambil makanan sambil mengomel. Dia menemukan makanan itu dingin. Dia memuntahkannya dan berkata lagi, kalian Qasim tak tahu malu. Berani-beraninya memberikan makanan sisa pada aku. Namun, tidak peduli seberapa marahnya dia, aku pura-pura tidak mendengar. Makan atau tidak, terserah dia. Aku tidak berani memberikan makanan bagus pada selir yang tidak bisa keluar. Atau aku tidak tahu bagaimana aku akan mati. Selirmin hampir berhasil menjadikan putranya sebagai pewaris. Hampir memutuskan garis keturunan Permaisuri Agung. Kini, Permaisuri Agung memegang kekuasaan penuh. Dan balas dendam tak terhindarkan. Tepat saja, larut malam itu, sebuah kabar segera menyebar dari ibu kota. Putra Selirmin, Pangeran Qian, mengaku tidak bermoral, lalu menulis surat pengakuan dosa sebelum bunuh diri. Dan itu hanyalah awal dari balas dendam. Namun saat ini, aku memiliki urusan yang lebih penting. Keesokan paginya, aku segera datang ke kamar Selirming. Xiao Lizi memberi salam pada Selirming. Adakah makanan yang ingin Selir makan belakangan ini? Aku belum tahu alasan Selirming masuk ke Istana Dingin. Namun aku menganggap dia tidak punya peluang keluar. Jadi aku memberinya makanan sisa. Saat aku bersiap untuk bertanya lagi, Selirming yang sangat cantik tiba-tiba keluar perlahan. Dia ternyata terluka. Selain itu, kekuatannya juga disegel. Salam hormat kepada Selirming. Aku kembali memberi hormat. Namun, entah kenapa, dia hanya menatapku dengan dingin. Seolah-olah ingin mengingat wajahku. Lalu dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Aku menggelengkan kepala. Kupikir aku hanya mendapat perlakuan dingin. Tak kusangka, saat aku mengambil pispot malam dan akan pergi, tiba-tiba aku mendengar suara Selirming. Aku ingin anggur Zui Yuan Chun terbaik.
Mendengar itu, aku mengangguk dengan gembira. Tunggulah beberapa hari, Yang Mulia. Xiao Lizi akan mengantarkan anggurnya nanti. Anggur biasa mudah didapat, tapi Zui Yuanchun adalah anggur terkenal dari ibu kota, sulit didapat. Saat siang, Kasim Zhao dari dapur istana datang mengantar makanan. Aku memberikan semua tabunganku padanya. Tuan Zhao, bisakah Anda mendapatkan Zui Yuanchun untuk saya? Kasim Zhao menimbang perak yang kuberikan. Tidak masalah, aku akan mengantarnya sebulan lagi. Mendengar itu, aku pergi mengantar makanan dengan gembira. Namun, saat aku kembali ke kamar tugas, Wang Li memberikan perintah padaku. Ada berita dari luar, saat kau mengantar makanan ke Selir Min nanti, sebutkan bahwa Pangeran Qian telah bunuh diri dengan racun. Aku mengangguk, mengerti maksud tersembunyinya. Kemudian, aku membawa makanan sisa ke tempat Selir Min. Setelah dia selesai makan, aku menyebutkan berita itu dengan nada santai. Baru saja selesai bicara, Selir Min langsung jatuh pingsan. Anakku, Qianer, dasar Kasim keparat. Dia memaki sambil menyerangku dengan pukulan. Aku tidak menghindar, sampai dia lelah memukul. Dia mulai memaki Kaisar. Yang Mulia Kaisar, itu adalah paman kandungmu. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Lalu dia memaki Permaisuri Agung. Penyihir tua, kau tidak akan mati dengan damai. Namun dia tidak tahu bahwa tindakannya akan membawa balas dendam yang lebih kejam. Menjelang sore, sekelompok Kasim membawa sebuah guci obat ke Istana Dingin. Dengan tuduhan bahwa Selir Min telah mencemarkan nama baik Permaisuri Agung. Mereka memasukkannya ke dalam guci dan membuatnya menjadi manusia guci. Saat itulah, aku menyadari betapa kejamnya Permaisuri Agung. Aku harus berusaha keras untuk menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu aku bisa melindungi diriku sendiri. Selir Min meninggal karena mogok makan 5 hari setelah menjadi manusia guci. Namun kematiannya yang tragis, membawa rasa dingin yang mendalam di Istana Dingin. Selama setengah bulan berikutnya, 12 selir lainnya memilih bunuh diri. Tidak ada yang ingin mati dengan cara menjadi manusia guci. Hingga sebulan kemudian, gelombang bunuh diri di Istana Dingin perlahan mereda. Selama itu, aku selalu khawatir Selir Min juga akan bunuh diri. Untungnya, dia hidup dengan baik. Dan akhirnya, anggur Zui Yuanchun telah tiba. Aku segera pergi ke kamar Selir Min. Wajahnya penuh kegembiraan dan kecemasan. Dia mengambil anggur itu dan meminumnya dalam sekali teguk. Nikmat, dengan anggur seindah ini, aku tidak menyesal mati. Katakanlah, Kasim kecil, apa yang kau inginkan? Bahkan jika kau menginginkan tubuhku, tidak masalah. Selir Min menatapku dengan pandangan kabur. Namun, aku menelan ludah dan berkata serius. Aku ingin mempelajari seni bela diri. Mohon ajari aku, Yang Mulia. Selir Min menghela napas. Jika bukan karena menunggu anggur Zui Yuanchun ini, aku sudah bunuh diri beberapa hari yang lalu. Namun sebelum mati, meninggalkan warisan bukanlah ide buruk. Dengarkan baik-baik, aku pikir dia akan mengajariku jurus. Namun kata-kata berikutnya membuatku terkejut. Ternyata 3 tahun lalu, Permaisuri Agung meminta gurunya untuk berdiskusi tentang Tao. Namun karena perbedaan pandangan, gurunya dibunuh. Selir Min masuk istana untuk membalas dendam gurunya. Sayangnya, rencananya gagal, dan dia dibuang ke Istana Dingin. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum padaku. Apakah kau masih ingin belajar? Meski aku terkejut, aku tetap mengangguk. Aku tidak menyangka kau punya keberanian. Seni bela diri yang aku pelajari adalah Rou Sui Qi Duan Jin, metode Yin. Sebagai Kasim, itu cocok untukmu. Setelah itu, Selir Min membaca ulang jurusnya. Namun, yang tak terduga adalah, meskipun aku berkonsentrasi mendengarkan, aku hanya mengingat 7 kata. Selir Min menggelengkan kepala. 7 kata, kualitas seni bela dirimu sangat rendah. Aku akan membacanya lagi. Dengan kualitasmu yang hanya bisa mengingat 7 kata, meskipun kau habiskan seumur hidup, kau sulit menjadi ahli tingkat 2. Entah berapa lama telah berlalu, aku akhirnya berhasil menulis seluruh jurus. Namun ternyata, aku tidak mengerti satu kalimat pun. Aku hanya bisa dengan malu meminta Selir Min menjelaskan. Dia menghela napas dan berkata, dengan kualitas seperti ini, aku tidak tahu mengapa kau ingin mempelajari seni bela diri. Sudahlah, malam ini, aku ingin makan ayam daun teratai terbaik. Aku segera menyetujuinya. Setelah itu, dia menunjukkan gerakan jurusnya. Aku pikir aku pasti tidak bisa mengingatnya. Namun ternyata, aku berhasil menggambar gerakannya. Terima kasih, Yang Mulia. Selir Min memandangku dengan jijik. Aku lelah, bantu aku ke tempat tidur. Aku dengan hormat membantunya ke tepi tempat tidur. Namun anehnya, dia tidak langsung tertidur. Sebaliknya, dia berbaring di tempat tidur dan perlahan mulai berbicara. Penyihir tua itu terlalu kejam. Dia benar-benar membuat Selir Min menjadi manusia guci. Aku telah hidup dalam ketakutan bulan ini. Aku juga akan dijadikan manusia guci. Saat dia terus berbicara, air mata mulai mengalir di sudut matanya. Aku begitu cantik, dunia ini begitu indah. Aku belum ingin mati. Dia terus berbicara, hingga akhirnya perlahan tertidur. Aku dengan hati-hati menyelimuti dia, lalu buru-buru kembali. Namun entah kenapa, meski aku sudah mendapatkan jurus yang aku impikan, aku malah menyimpannya di sudut ruangan. Sekarang bukan waktu untuk belajar. Setidaknya, aku harus menunggu Permaisuri Agung mati. Bagaimanapun, itu adalah jurus untuk membunuhnya. Semoga penyihir tua itu cepat mati. Menjelang sore, aku mengantarkan ayam daun teratai terbaik untuk Selir Min. Namun, dia tidak memakannya sedikit pun. Pada saat yang sama, seorang tamu yang sangat sulit dihadapi datang ke Istana Dingin.
Selir Lu baru saja tiba dan langsung bersikap arogan terhadap semua orang. Para Kasim bahkan tidak berani bernapas keras. Selir Lu adalah keponakan cucu Permaisuri Agung. Dengan latar belakang seperti ini, Kaisar Boneka tentu tidak berani mengirimnya ke Istana Dingin. Yang lebih mengejutkan, Selir Lu bahkan langsung meminta kamar Selir Qi. Selir Qi dengan sadar menyerahkannya. Sebagai selir yang paling mungkin keluar dari Istana Dingin, dia tetap harus merendah di hadapan Selir Lu. Untungnya, Selir Lu membawa dayang istana bersamanya. Kalau tidak, kami pasti akan kelelahan melayani dia. Kasim Zangyong merasa lega. Hari ini sebenarnya giliran dia melayani Selir Lu. Namun, Kasim Wangli, pemimpin kami, mengungkapkan kebenarannya. Permaisuri Agung telah pergi ke gunung untuk beribadah. Kaisar kini memiliki sedikit kekuasaan. Hari ini, Selir Lu memukul mati kuda Dragon Blood. Kaisar murka dan mengirimnya ke Istana Dingin. Setelah berkata itu, Wang Li memerintahkanku. Aku melihat kau tampak tidak fokus. Hati-hati hari ini, jangan berkeliaran di dekat Selir Lu. Aku menjawab pelan, namun siapa sangka, malam itu aku tidak bisa tidur. Karena Selir Ming telah bunuh diri. Dia meninggal pada malam yang sama saat mengajariku jurus. Selama sebulan setelah kematiannya, aku sering tidak bisa tidur. Hatiku gelisah tanpa sebab, namun ada yang lebih malang dariku. Pada hari ke-30 setelah Selir Lu tiba, Zhang Yong diangkat keluar dari kamarnya. Tubuhnya penuh darah. Dia menerima 12 cambukan. Setiap cambukan menghujam ke daging. Di kamar tidur, kami bersama-sama mengoleskan salep untuknya. Wang Li mengernyitkan alisnya. Apa yang terjadi? Bukankah sudah kukatakan jangan memancing masalah dengan Selir Lu? Kalau dipukul sampai mati, itu semua sia-sia saja. Zhang Yong menggertakkan giginya dan berkata, sore tadi, Kasim di depan Selir Lu ada urusan. Jadi aku yang harus mengantar pispot malam. Namun siapa sangka, saat dia melihatku, dia mengatakan pispotnya tidak bersih. Dia memintaku menjilatnya bersih. Aku menjilat sambil menerima 12 cambukan. Untungnya, mimpi buruk kami tidak berlangsung lama. 5 hari kemudian, penyihir tua itu kembali ke istana setelah beribadah. Selir Lu pun keluar dari Istana Dingin. Untuk itu, kami mengadakan pesta kecil di Istana Dingin. Merayakannya dengan baik. Namun yang aneh adalah, aku tetap tidak bisa tidur malam itu. Teman-teman, katakanlah, aku sudah insomnia lebih dari sebulan. Adakah cara untuk bisa tidur? Pilihlah seseorang yang tidak kau sukai. Kutuk dia 100 kali sebelum tidur. Mungkin kau akan bisa tidur. Zhang Yong bercanda. Dia terbaring sepanjang hari karena luka cambukan. Namun dia tidak menyangka, aku benar-benar membayangkan wajah penyihir tua itu, dan mengutuknya dengan penuh dendam. Dasar penyihir tua, cepatlah mati. Kalau tidak, aku tidak akan berani melatih Rou Sui Qi Duanjin. Malam itu, aku tidur nyenyak. Sejak itu, setiap malam sebelum tidur, aku mengutuk penyihir tua itu 100 kali. Kematian Selir Ming akhirnya menjadi masa lalu. Aku tidak lagi memikirkannya, namun aku akan selalu mengingatnya. Dan peluang pertamaku pun tiba. Setengah bulan kemudian, Kaisar mengeluarkan dekret, mengampuni Selir Qi atas pelanggarannya dan membebaskannya dari Istana Dingin. Keluarnya Selir Qi lebih awal, memiliki arti yang berbeda. Sebelum keluar dari istana, dia sekali lagi mengajakku ikut bersamanya. Namun tak terduga, aku berkata dengan nada sedih, Yang mulia, hamba ini hanyalah seorang rendahan. Hamba pantas tinggal di Istana Dingin. Lagi pula, di luar terlalu banyak aturan. Hamba takut akan membebani Yang mulia. Selir Qi tersenyum kecil dan berkata, kau masih terlalu berhati-hati. Namun tak disangka, aku berkata sesuatu yang aneh. Yang mulia, kebaikan tertinggi seperti air. Air memberikan manfaat kepada semua makhluk tanpa bersaing. Selir Qi memandangku dengan dalam. Aku mengerti maksud perkataanmu. Namun tidak bersaing itu tidak mudah. Sebulan kemudian, Kaisar mengeluarkan dekret lagi. Meningkatkan pangkat Selir Qi menjadi Qi de Fei, peringkat pertama. Namun entah kenapa, saat aku mengetahuinya, aku hanya menggelengkan kepala. Selir Qi masih tidak mendengarkan perkataanku. Kaisar, demi bersaing kekuasaan dengan penyihir tua, membiarkan Selir Qi naik pangkat untuk bersaing dengan Selir Lu di pihak penyihir tua itu, dan ini membuat situasi di istana semakin tegang. Setiap hari ada pelayan istana dan Kasim yang dihukum mati dengan tongkat. Aku sangat bersyukur tidak ikut meninggalkan Istana Dingin bersama Selir Qi. Situasi ini berlangsung selama 1 tahun. Istana Dingin telah penuh sesak. Namun anehnya, kami tidak berani mencuri makan lagi. Situasinya terlalu rumit. Sekarang, para selir di Istana Dingin terbagi menjadi 2 kubu. 1 kubu mendukung Kaisar, dan 1 kubu mendukung Permaisuri Agung. Keduanya tidak boleh dijadikan musuh. Di masa depan, siapa yang menang? Semua selir dari pihak tersebut akan keluar dari Istana Dingin. Namun, saat semua orang berhati-hati, aku tiba-tiba dipukul. Orang yang memukulku adalah selir Chu dari pihak penyihir tua. Dia adalah ahli seni bela diri tingkat 3. Dia merasa pispotnya tidak bersih dan menyuruhku menjilatnya. Aku hanya berkata akan mencucinya sendiri lagi. Namun dia langsung melemparkanku ke halaman. Kasim membalas dendam tidak pernah terlambat. Tendangan dari selir Chu ini akan kuingat selamanya. Namun tubuhku terlalu lemah. 1 tendangan saja hampir merenggut nyawaku. Memikirkan bahwa aku memiliki jurus tetapi tidak bisa berlatih, aku kembali mengutuk penyihir tua itu. Dasar penyihir tua, cepatlah mati. Sayangnya, 2 tahun kemudian, Permaisuri Agung masih sehat bugar. Dia masih menerima menteri setiap hari dengan tepat waktu. Sementara Kaisar sering berpura-pura sakit. Suasana di istana semakin tegang.
Istana Dingin selalu penuh sesak. Hingga suatu hari, Selir Qi kembali ke Istana Dingin karena dianggap kehilangan moralitas. Istana langsung menjadi hidup kembali. Penyihir tua itu menang, dan kali ini, Selir Qi masuk Istana Dingin dalam keadaan hamil. 3 bulan kemudian, dia melahirkan putra sulung kaisar di Istana Dingin. Namun tak lama setelah melahirkan, anaknya langsung diambil oleh Selir Lu. Selir Qi bahkan belum sempat melihat wajah putranya. Xiao Lizi, menurutmu, apakah aku masih punya kesempatan untuk bertemu dengan anakku? Selama masa pantang Selir Qi, aku selalu berada di sisinya untuk melayani. Tentu saja, Yang Mulia Kaisar masih muda. Mendengar itu, dia tersadar. Benar juga, aku harus tetap hidup dengan baik. Meskipun Selir Qi mulai bangkit semangatnya, aku malah kembali tidak bisa tidur. Bagaimana penyihir tua itu bisa bertahan begitu lama? Sudah 4 tahun aku mengutuknya, namun dia malah semakin sehat. Dan kaisar ini terlalu tidak berguna. Setelah bertarung selama beberapa tahun, dia malah membuat istrinya masuk Istana Dingin. Yongzi, aku kembali insomnia. Cara kutukanmu sebelumnya tidak lagi berhasil. Xiao Lizi, aku bilang, kenapa kau selalu ingin mengutuk orang? Kenapa kau tidak bisa berharap yang baik untuk mereka? Seorang bijak berkata, balaslah keburukan dengan kebaikan. Zhang Yong berkata sambil setengah tidur. Namun dia tidak menyangka, perkataannya membangunkanku dari mimpi. Aku segera melafalkan doa, semoga Permaisuri Agung hidup abadi, melampaui 3 dunia dan 5 elemen, tidak masuk siklus reinkarnasi, mendapati keabadian. Saat melafalkan, aku tertidur nyenyak seperti sapi. Yang lebih mengejutkan adalah, setengah bulan kemudian, berita tiba-tiba datang dari Istana Qining. Permaisuri Agung terjatuh dari tempat tidur dalam tidurnya. Banyak tulangnya yang patah. 3 tahun kemudian, aku berjalan-jalan di Istana Dingin bersama Selir Qi. Hari baiknya akan segera datang. 3 tahun lalu, setelah patah tulang, penyihir tua itu, semakin hari tubuhnya semakin lemah. Begitu Permaisuri Agung meninggal, Kaisar mengambil alih kekuasaan. Selir Qi bisa keluar dari Istana Dingin dan bertemu putra sulungnya. Mungkin dia bahkan akan menjadi permaisuri. Kaisar dan Selir Qi menunggu penyihir tua itu mati. Aku juga menunggu penyihir tua itu mati. Setelah dia mati, aku bisa mulai melatih Rou Sui Qi Duanjin. Akhirnya, pada hari tertentu di jam ke-12, dari arah Istana Qining, suara tangisan para pejabat terdengar. Permaisuri Agung, lalu suara tangisan itu menyebar ke seluruh istana, dan akhirnya sampai ke Istana Dingin. Aku segera mengeluarkan 12 piring makanan segar. Aku makan dengan lahap. Hari ini makanannya sangat lezat. Sayangnya, akan lebih baik jika aku bisa makan bersama Selir Ming. Manusia harus bertahan, tidak perlu melawan. Lawan akan tumbang dengan sendirinya. Meskipun aku bahagia, namun beberapa orang menangis tak karuan. Selir Chu adalah bagian dari kubu Permaisuri Agung. Tanpa Permaisuri Agung, langit mereka juga runtuh. 5 tahun lalu, dia pernah menendangku. Mungkin saatnya aku membalas dendam. Namun, ada hal yang lebih penting saat ini. Aku berjalan dengan hati-hati ke sudut taman Istana Dingin, dan menggali jurus yang kusembunyikan selama 7 tahun. Sudah 7 tahun berlalu, aku kini berusia 23 tahun. Untungnya, aku memiliki 100 kehidupan. Aku punya waktu untuk menunggu. Mulai hari ini, aku akan resmi memulai latihan. Permaisuri Agung telah tiada. Seluruh negeri berkabung selama 27 hari. Aku menyiapkan sebuah ruangan kecil di kamar tidurku. Di dalamnya terdapat sebuah bak penuh air, digunakan untuk melatih jurus Rou Sui Qi Duanjin. Xiao Lizi, kita ini terlalu lemah dalam seni bela diri. Kasim di Departemen Seni Bela Diri bisa berlatih 3 kali lebih cepat dari kita. Kenapa membuang-buang waktu? Wang Li memandang bak air itu dengan bingung. Namun aku melepas pakaian dan masuk ke dalam air. Pelan-pelan saja, seni bela diri baik untuk kesehatan. Tubuhku lemah. Aku ingin hidup lebih lama. Para Kasim lainnya hanya melirikku, dan langsung tidur tanpa minat. 3 tahun lalu aku sudah melaporkan bahwa aku akan berlatih seni bela diri. Jadi aku bisa berlatih dengan tenang. Namun, tak kusangka, setelah berlatih keras selama setengah bulan, aku hanya berhasil mengumpulkan satu aliran energi dalam. Orang biasa hanya butuh 5 hari untuk mencapainya. Dengan bakat seburuk ini, aku butuh 5 tahun untuk membuka 1 meridian. Dan menjadi ahli bela diri tingkat 3, butuh 30 tahun untuk membuka 6 meridian. Dan mencapai tingkat 2, membuka 12 meridian untuk mencapai tingkat 1, butuh 60 tahun. Namun, aku merasa ini tidak buruk. Akhirnya ada harapan dalam hidupku. Waktu perlahan berlalu hingga akhir masa berkabung. Namun, di hari terakhir masa berkabung, sebuah kejadian besar tiba-tiba terjadi. Terdengar suara ledakan keras yang menggema. Istana langsung menjadi kacau. Latihanku pun terganggu oleh kekacauan di sekitar. Malam itu, kekacauan melanda di luar Istana Dingin. Namun di dalam Istana Dingin tetap tenang seperti biasa. Hingga siang keesokan harinya, berita akhirnya sampai ke Istana Dingin. Dan saat aku mendengarnya, aku tertegun. Kemarin, setelah masa berkabung selesai, Kaisar tiba-tiba diserang dan diculik oleh pembunuh. Untungnya, Permaisuri sendiri memimpin para ahli istana untuk menyelamatkannya. Namun Kaisar terluka parah dan tidak bisa memerintah. Permaisuri diminta untuk mengambil alih pemerintahan. Orang-orang yang cerdas tahu ada yang tidak beres dengan serangan ini. Namun, tidak ada yang berani berbicara. Selir Qi mendengar ini dan langsung pingsan. Hari keluarnya dari Istana Dingin terasa sangat jauh. Aku sendiri berniat menggunakan kematian penyihir tua.
untuk membalas dendam pada tendangan selir Chu. Namun sepertinya itu juga tidak akan terjadi. Karena sebuah dekrit tiba-tiba turun ke Istana Dingin. Dekrit ini membebaskan selir Chu dan 25 selir lainnya. Mereka semua dulunya bagian dari kubu Permaisuri Agung. Kini mereka menjadi bagian dari kubu Permaisuri. Kaisar yang tidak berguna, tidak hanya kalah dari neneknya, tapi juga dari ibunya. Saat aku menggelengkan kepala dan menghela napas, seorang wanita berlumuran darah tiba-tiba dibawa ke Istana Dingin. Dan para penjaga istana ditempatkan di luar. Dia adalah Selir Li, dari kubu Kaisar. Bersama Selir Qi, dia adalah pendukung utama Kaisar. Di sore hari, akulah yang pertama mengantarkan makanan untuk Selir Li. Namun yang mengejutkan adalah, meski terikat di tempat tidur, dia tetap memberikan aura yang sangat menakutkan. Dia adalah seorang ahli seni bela diri. Dan dia adalah orang terkuat yang pernah aku lihat. Selir Li tetap di penjara selama 5 tahun. Kaisar masih terluka parah, dan Permaisuri terus memegang kendali pemerintahan. Namun, hari penting akhirnya tiba bagiku. Aku duduk di bak airku. Uap panas mengelilingi kepalaku. Saat air di bak menguap sepenuhnya, aku menghembuskan nafas panjang. Tubuhku merasa sangat segar. 5 tahun berlalu, aku akhirnya berhasil membuka meridian pertama, dan menjadi seorang ahli seni bela diri tingkat 3.